Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu juga sehat. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Apalagi sekarang kita sedang menjalani ibadah puasa. Nah, apakah di sini ada yang sudah bocor? Ayo. Ada? Jangan ya. Kecuali perempuan, karena perempuan ada yang sudah menstruasi ya. Nah, sekarang ibu akan cek dulu kerapihan kalian. Silahkan semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Nah, yang bajunya belum dimasukkan, silahkan masukkan dulu. Yang belum dirapikan, silahkan rapikan dulu. Ayo. Nah, jangan dulu duduk ya. Kalian lihat, tengok ke kanan, tengok ke kiri, ke bawah. Jika di sekitar kalian ada sampah, silahkan buang terlebih dahulu. Karena dengan bersihnya kelas, kita bisa nyaman loh belajar. Ya, silahkan. Tuh masih ada sampahnya. Ayo, jangan dimasukkan ke dalam itu ya, bawah bangku. Ya, harus dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau sampahnya udah bersih, bajunya udah rapi, silahkan duduk. Nah, sekarang apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang tidak berangkat? Nah, itu bangku yang paling pojok siapa? Dini. Biasanya Dini rajin loh. Kemana ya Dini? Kemana? Apakah ada yang tahu Dini kemana? Siapa pilih ya? Semoga Dini segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa berkumpul lagi bersama kita untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Dan ibu harap kalian juga bisa menjaga kesehatan ya, menjaga pola makan kalian, menjaga kesehatan kalian, dan yang paling penting kalian harus tetap menjaga keimanan kalian. Nah, karena sekarang sedang dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, kalian jangan lupa di rumah jangan hanya bermain-main saja. Kalian juga harus melaksanakan amalan-amalan yang lain supaya pahala kalian menambah ya. Nah, baik. Untuk materi pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sedikit clue kepada kalian. Nah, coba dengarkan ya semuanya. Nah, yang Ibu akan bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai sebuah paragraf yang isinya itu menggambarkan, menceritakan, atau menjelaskan suatu objek, baik itu binatang, baik itu suatu tempat, ataupun seseorang. Nah, ada yang tahu paragraf apa namanya? Kamu tahu? Rudi tahu, Rudi? Lisna tahu, Lisna? Nah, betul ya apa yang dikatakan Lisna, bahwa sebuah paragraf yang menceritakan suatu objek, menggambarkan suatu objek, baik itu binatang, manusia, atau suatu tempat, itu adalah teks deskripsi. Nah, apa? Teks deskripsi. Betul sekali anak-anak. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, supaya kalian semangat, Ibu akan memberikan sebuah games yang akan menggugahkan semangat kalian dalam belajar. Nah, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Seperti ini ya. Gamesnya itu ada hijau, hitam, dan juga hitut. Tahu hitut? Kalau kalian bahasa Sunda, kalian pasti tahu ya. Aduh, maaf ya, Ibu sedikit batuk ternyata. Ayo, kalau Ibu bilang hijau, kalian harus melangkah ke kanan 1 langkah. Kalau Ibu bilang hitam, kalian melangkah ke kiri 1 langkah. Kalau Ibu bilang hitut, kalian diam ya. Jangan ketawa.
Nah, hitam, hijau, hitam, hitam, hijau, hitut. Nah, semua sudah konsentrasi ya berarti. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu kompetensi dasar apa saja yang harus ditempuh oleh siswa dan juga kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kompetensi 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1 yaitu menjelaskan isi teks deskripsi suatu objek, baik itu tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni budaya, payung tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, ataupun visual. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada 3.1.1. Siswa mampu menentukan ciri umum pada teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Kemudian, siswa mampu menentukan tujuan pada teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Kemudian, siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks deskripsi yang didengar atau yang dibaca. Kemudian, siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Nah, untuk kompetensi inti pada kompetensi dasar keterampilan, ada siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar atau yang dibaca secara lisan, tulisan, atau visual. Kita lanjut pada materi tentang teks deskripsi. Nah, yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara terperinci. Nah, jadi ketika kita sedang menulis teks deskripsi, kita harus menulis secara rinci atau secara detail. Dalam bentuknya seperti apa, warnanya apa, situasinya bagaimana, harus jelas, harus secara terperinci. Nah, kemudian ada ciri umum dari teks deskripsi. Ada 3 poin yang terdapat pada ciri umum dalam suatu teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu yang penggambarannya itu melibatkan panca indera, baik itu indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera yang lainnya. Nah, yang kedua, menjelaskan mengenai ciri fisik objek yang diceritakan. Nah, baik itu dalam bentuknya, warnanya, ukurannya, ataupun situasi keadaan yang terjadi. Nah, misalnya kita membuat teks deskripsi tentang teman kita. Misalnya, saya mempunyai teman, dia itu sangat pintar, tubuhnya itu tinggi, kulitnya berwarna putih, dan suaranya itu bagus sekali. Nah, jadi harus detail, warna kulitnya bagaimana, tubuhnya bagaimana, orangnya mempunyai sifat yang bagaimana. Nah, jadi semua aspek-aspek yang terdapat dalam teks deskripsi itu harus dijabarkan secara rinci ya. Kemudian poin yang ketiga
ada membuat pembaca atau pendengar merasakan apa yang dirasakan oleh seorang penulis. Nah, jadi seolah-olah pendengar itu membayangkan atau masuk ke dalam cerita teks deskripsi itu. Ketika kita menceritakan teks deskripsi yang kita tulis, kita harus bisa membawa pendengar seolah-olah pendengar itu masuk ke dalam teks deskripsi tersebut. Nah, kemudian materi selanjutnya ada tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yang pertama adalah memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin agar pendengar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang penulis. Kemudian yang kedua, untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau situasi tertentu. Nah, jadi ketika kita menulis suatu teks deskripsi, yang pertama, syaratnya itu harus bisa membawa pendengar itu seolah-olah terjerumus ke dalam teks deskripsi yang kita buat. Kemudian, kita juga harus bisa mempromosikan atau menceritakan situasi dan kondisi yang terjadi dalam objek yang diceritakan. Nah, selanjutnya, untuk ciri teks deskripsi dari segi kebahasaan dan juga jenis-jenis teks deskripsi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian harus berkelompok terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 ataupun ada yang 5 orang. Jika ada yang tidak kebagian, silahkan. Nah, kalau sudah, kalian bisa berdiskusi mengenai ciri pada teks deskripsi dari segi kebahasaannya. Kemudian, jenis teks deskripsi. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu, kalian bisa memaparkan. Nah, ciri pada teks deskripsi itu dalam segi bahasa ada apa aja, kemudian jenis teks deskripsi itu ada apa saja. Nanti perwakilan dari kelompok kalian harus bisa memaparkan kepada kelompok-kelompok yang lain. Silahkan Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Nah, baiklah. Jika kalian sudah selesai berdiskusi, Ibu akan menyuruh satu orang dari perwakilan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya mengenai yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi kebahasaan, kemudian yang kedua, jenis-jenis teks deskripsi. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Semuanya dengarkan ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian silahkan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian silahkan kelompok 3. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 4. Tepuk tangan. Silahkan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5 yang paling belakang. Tepuk tangan. Nah, Ibu rasa hasil diskusi kalian sangat bagus dan benar. Baik, Ibu akan mengulas materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah menggambarkan atau menceritakan suatu objek, suatu tempat, ataupun suatu benda yang diceritakan secara rinci atau secara detail. Nah, kemudian ada ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau menceritakan sesuatu penggambaran yang menggunakan kesan panca indera, baik itu indera penglihatan, penciuman,
pendengaran ataupun indera yang lainnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai ciri fisik objek, baik itu bentuk, warna, ukuran, ataupun situasi keadaan yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang dialami oleh seorang penulis. Kemudian ada tujuan dari teks deskripsi. Yang pertama, yaitu memaparkan atau menggambarkan informasi, situasi, dan kondisi senyata mungkin agar si pembaca itu bisa merasakan kondisi yang dirasakan oleh seorang penulis. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau tempat wisata tertentu. Kemudian ada ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik. Kemudian yang kedua, mengandung kata sifat yang menggambarkan suatu objek yang diceritakan. Kemudian mengandung kata sifat, mengandung kata kerja transitif, mengandung kata keterangan, dan yang terakhir mengandung bahasa kias. Nah, adapun jenis-jenis dari teks deskripsi, yang pertama ada jenis teks deskripsi subjektif, kemudian teks deskripsi spasial, dan yang terakhir ada teks deskripsi objektif. Nah, mungkin pertemuan dari Ibu dicukupkan sekian. Apabila banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.